Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azza Manisolihah dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 5 kelas D. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga terselesaikannya proposal penelitian saya ini, dan saya juga berterima kasih kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian pendidikan yang telah memberikan tugas untuk membuat proposal penelitian ini. Baik, pada hari ini saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya dengan judul Pengaruh Pembiasaan Sikap Moral Terhadap Pembentukan Kepribadian Siswa. Jadi tugas ini ditujukan untuk memenuhi tugas mandiri pada mata kuliah metodologi penelitian pendidikan, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam Darussalam Ciamis. Adapun sesuai dengan judul yang telah saya katakan tadi, bahwasanya terdapat alasan dari judul tersebut yang ada dalam bab pendahuluan di latar belakang, bahwasanya alasannya itu adalah pada era globalisasi dewasa ini semakin berkembangnya informasi yang sehingga dengan cepat tersebar luas dan dengan mudah untuk kita akses, yang tidak dapat kita pungkiri bahwasanya hal negatif itu sudah mulai sulit untuk disaring sehingga dapat mengubah pola pemikiran dan juga karakter individu generasi masa kini, yang menimbulkan adanya pengikisan jati diri yang terkait dengan merosotnya penghayatan nilai-nilai keagamaan, nasionalisme, sosial budaya bangsa, dan perkembangan moral siswa. Nah, setidaknya ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kualitas moral di kalangan siswa. Nah, adapun salah satu faktor tersebut adalah keteladanan guru, orang tua, dan masyarakat. Nah, di sekolah yang memerlukan institusi dan juga sesi formal untuk pengetahuan moral, lalu juga untuk menghargai nilai-nilai murni dan juga untuk pelaksanaan moral yang baik. Yang kita sadari bahwasannya perilaku moralitas itu tidak ada hanya begitu saja ataupun terjadinya dengan sendirinya, melainkan harus adanya pembinaan sehingga tertanamnya perilaku moralitas pada diri siswa. Nah, adapun dalam sesi formal itu dimuat dalam kurikulum sekolah, di mana kurikulum ini berperan penting untuk menjadi acuan yang dapat mengarahkan pendidikan nilai-nilai moral dan karakter kepada siswa. Nah, dari latar belakang tadi yang sudah saya sebutkan, dapat kita tarik rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana membiasakan sikap moral siswa tingkat Madrasah Wusto Nurul Hayat di wilayah Kota Banjar. Yang kedua, bagaimana membentuk kepribadian siswa bermoral tingkat Madrasah Wusto Nurul Hayat di wilayah Kota Banjar. Yang ketiga, apakah dampak pada kepribadian siswa dari pembiasaan sikap moral tingkat Madrasah Wusto Nurul Hayat di wilayah Kota Banjar. Nah, dari rumusan masalah tersebut dapat kita ketahui tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui membiasakan sikap moral siswa tingkat Madrasah Wusto Nurul Hayat di wilayah Kota Banjar. Yang kedua, untuk mengetahui membentuk kepribadian siswa bermoral tingkat Madrasah Wusto Nurul Hayat di wilayah Kota Banjar. Yang ketiga, untuk mengetahui dampak pada kepribadian siswa dari pembiasaan sikap moral tingkat Madrasah Wusto Nurul Hayat di wilayah Kota Banjar. Nah, sehingga dari penelitian tersebut dapat kita ketahui kegunaan penelitian. Nah, yang pertama itu ada kegunaan teoritis. Di dalamnya terdapat 2 poin. Yang pertama, bahwa secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah pembendaharaan karya ilmiah dan dapat meningkatkan perkembangan keilmuan. Yang kedua, sebagai bahan masukan bagi para guru untuk meningkatkan pengetahuan dan pembiasaan sikap moral demi kemajuan pendidikan. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada kegunaan praktis. Nah, di dalamnya itu ada 3 unsur. Ada unsur bagi guru, bagi siswa atau bagi anak, bagi guru, dan juga bagi sekolah. Nah, untuk bagi anak atau bagi siswa itu agar dapat meningkatkan kesadaran untuk membiasakan sikap moral dengan menjauhi segala bentuk perbuatan yang dapat merusak moral, dan juga meningkatkan kesadaran dan juga meningkatkan solidaritas untuk berbuat baik sesuai dengan nilai dan norma terhadap sesama. Nah, sedangkan bagi guru yaitu untuk meningkatkan kemampuan guru dalam merancang model pembelajaran melalui pembiasaan sikap moral terhadap diri sendiri dan sesama, sehingga pembelajaran itu menjadi lebih efektif, kreatif, dan efisien, sehingga anak pun
atau siswa itu dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga adalah bagi sekolah, di mana hasil penelitian ini dapat memberikan masukan positif dan menjadi alternatif model pembelajaran bagi Madrasah Wusto Nurul Hayat untuk meningkatkan sikap moral melalui pembiasaan. Selanjutnya adalah landasan teori dengan materi pertama, yaitu pembiasaan sikap moral. Berbicara tentang sikap dan moral merupakan dua mata rantai kata yang tidak dapat dipisahkan. Oleh karenanya, kedua kata tersebut senantiasa saling berhubungan dalam segala aktivitas manusia. Sikap merupakan pendukung dalam pencapaian segala tingkah laku, sedangkan moral merupakan sesuatu yang mampu menyatakan benar salahnya atau tingkat kemampuan seseorang dalam memahami dan mengantarkan suatu ilmu pengetahuan. Ada beragam pengetahuan moral yang dapat kita manfaatkan ketika berhadapan dengan tantangan-tantangan moral dalam hidup. Di antaranya, 1. Kesadaran moral, 2. Mengetahui nilai-nilai moral, yang ketiga, pengambilan perspektif, yang keempat, penalaran moral, yang kelima, membuat keputusan, dan yang keenam, memahami diri sendiri. Untuk mengetahui seseorang itu melakukan tindakan moral atau yang dapat menghalanginya, kita dapat melihatnya lebih jauh melalui 3 aspek karakter lainnya. Yang pertama ada kompetensi, yang kedua ada kemauan, yang ketiga kebiasaan. Yang pertama adalah kompetensi. Kompetensi moral adalah kemampuan mengubah pertimbangan dan perasaan moral ke dalam tindakan moral yang efektif. Nah, sebagai contoh, misalnya kita itu membutuhkan keterampilan praktis seperti hanya mendengarkan atau mengkomunikasikan sesuatu kepada orang lain dengan menjaga perasaan orang tersebut. Yang kedua adalah kemauan atau kehendak. Nah, kehendak ini dibutuhkan untuk dapat melihat atau memikirkan segala sesuatu melalui dimensi moral. Nah, selanjutnya adalah yang ketiga, ada kebiasaan. Nah, kebiasaan ini sebagai faktor pembentuk perilaku moral, di mana orang-orang yang memiliki karakter yang baik akan bertindak dengan sungguh-sungguh. Mereka bahkan seringkali dalam melakukan pilihan yang benar dan baik itu secara tidak sadar, karena mereka itu melakukan hal yang benar atau baik itu sudah menjadi suatu kebiasaan. Nah, untuk alasan inilah yang sebagian dari alasan inilah yang menjadikan sebagian dari pendidikan moral. Nah, anak itu dapat diberikan kesempatan untuk membangun kebiasaan-kebiasaan baik dan juga banyak berlatih untuk menjadi orang yang baik. Nah, pendidikan karakter dan moral dalam perspektif Islam ini kita bisa melihat pada karakter dari Rasulullah SAW yang menanamkan nilai-nilai seperti sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Nah, untuk materi kedua ada pembentukan kepribadian. Nah, jadi kepribadian merupakan integrasi dari kecenderungan seseorang untuk berperasaan, bersikap, bertindak, dan berperilaku sosial tertentu. Adapun faktor-faktor pembentuk kepribadian itu terbentuk, berkembang, dan berubah dalam hal proses sosialisasi itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya, 1 ada faktor biologis atau faktor bawaan, yang kedua ada faktor geografis atau faktor lingkungan fisik dan lingkungan sosial tertentu. Ada ketiga faktor kebudayaan, yang keempat pengalaman kelompok, dan kelima pengalaman unik. Nah, selanjutnya adalah materi ketiga, yaitu siswa. Siswa adalah salah satu komponen manusiawi yang menempati posisi sentral dalam proses belajar mengajar, di mana dalam proses belajar mengajar ini siswa sebagai pihak yang ingin meraih cita-citanya, memiliki tujuan, dan berusaha untuk mencapainya secara optimal. Nah, selanjutnya adalah hipotesis. Nah, hipotesis yang dikemukakan dalam penelitian ini yaitu terdapat pengaruh pembiasaan sikap moral terhadap pembentukan kepribadian siswa. Yang selanjutnya adalah metodologi penelitian. Adapun jenis dari penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian kuantitatif. Nah, dengan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, termasuk data yang digunakan adalah data cross-section, di mana data ini dikumpulkan dalam periode waktu tertentu yang lebih pendek. Nah, selanjutnya adalah metode penelitian atau metode penelitian ini digunakan menggunakan metode survei. Selanjutnya adalah tempat penelitian. Jadi tempat penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu di Sekolah Madrasah Wusto, tepatnya di lembaga yang bernama Nurul Hayat.
di mana sebagai salah satu madrasah wusta di wilayah Kota Banjar. Termasuk lokasi ini juga sebagai tempat domisili saya. Nah, selanjutnya adalah waktu pelaksanaan penelitian. Jadi penelitian ini dilakukan pada bulan Juni sampai Desember 2020. Selanjutnya adalah populasi penelitian. Populasi penelitian ini yaitu seluruh guru madrasah wusta Nurul Hayat di wilayah Kota Banjar sebanyak 4 guru. Adapun sampel sendiri yaitu penarikan atau teknik penarikan sampel ini menggunakan metode probability sampling dengan teknik simple random sampling, di mana saya mengambil sampel dari 4 guru madrasah sebagai populasi, yaitu hanya 2 sampel guru saja. Selanjutnya adalah variabel penelitian. Variabel X yaitu pembiasaan sikap moral sebagai variabel bebas, dan kemudian variabel Y yaitu pembentukan kepribadian siswa sebagai variabel terikat. Adapun analisis data, di mana saya melalui angket atau kuesioner dan juga dokumentasi. Nah, mungkin sekian dari presentasi proposal penelitian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.